Mungkin di antara kalian Allah mengambil orang ini, diambil. Terus dia bersihkan, Allah sendiri yang bertanggung jawab terhadap orang ini. Dia langsung ke puncak, sampai ke atas. Sampai ke doktor, tidak ada S1, tidak ada S2. Itu. Itu namanya majzub. Yani jasa jazibu artinya menarik. Allah yang memilih, Allah yang mengambilnya, Allah yang memuliakannya sampai ke makam al-arif billah, sampai ke puncak di atas. Jadi ibaratnya kalau makam ini 1, 2, 3, 4 sampai 10, dia langsung ke 10. Dari 0 langsung ke 10. Sementara Anda dari 1 susah payah hafal mukarrar, ikut muhadarah dan sebagainya. Ada orang tiba-tiba langsung doktor. Anda cemburu, silakan cemburu. Itu majzub dengan salik. Ada salik majzub. Jadi awalnya salik. Dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi sampai di atas dia majzub. Kalau sudah sampai di doktor, dia juga majzub seperti orang yang tadi diangkat jadi majzub. Ada majzub salik. Jadi awalnya dia majzub, kemudian lama-lama dia menjadi salik. Dia menempuh perjalanan salik. Itu ada 4. Jadi kita akan kenal lebih jauh di sini. As-saliku huwa alladhi yaqta'u at-tariqa bil mujahadati wal riyadah. Jadi salik itu yang menempuh jalan dengan riadah, wal masyakkah dan sebagainya. Jadi berusaha keras, berupaya keras dengan berbagai macam rintangan tantangan yang dia hadapi. Seperti Anda di kuliah, ikut muhadarah, cari tahdid, ikut bimbingan, capek, lelah dan sebagainya. Seperti Anda seperti itu. Itu namanya salik. Wal majdubu huwa man jazabahu Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi awwalan faqata al-maqamati wal ahwali duna masyaqqah wa takatharat al-ma'arif fi qalbihi fafadat alayhi. Jadi majzub yaitu jazabahu Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi awwalan. Jadi Allah mengambilnya, dia tarik. Jadi ibaratnya ada mahasiswa baru datang ke Mesir, tiba-tiba diambil sama Syekh Azhar, langsung dikasih penghargaan doktor tanpa melalui kuliah. Itu. Hatta yasila ila fakata al-maqamat wal ahwal duna masyakkah. Jadi semua maqamat wa ahwal dia lewati tanpa masyakkah, tanpa ada susah payah. Tidak ada tahdid, tidak ada muhadarah, tidak ada imtihan, tidak ada takdir, tidak ada natijah dan sebagainya. Itu langsung ke doktor. Tanpa membeli mukarrar, tidak ada yang dilewati, tidak ada wan yang keluar. Itu. Fatakasaratil ma'arifu fi qalbihi fafadat alaihi. Dan ma'rifah langsung banyak dalam hatinya. Yang tadinya kosong, ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba menjadi arif billah. Dia menjadi kibari aulia, kibari ulama. Itu dalam sekejap waktu saja. Itu namanya majzub. Wasalikul majzubu huwa man yasluku at-tariqa ila Allah hatta yasila ila al-injizab. Ay hatta yamlika Allah alayhi qalbahu wa jawarihahu wa tufidu anwarahu alayhi. Wa la yara shay'an fil kauni illa min khilalihi ta'ala. Nah, jadi as-salik al-majzub yaitu yang melakukan proses perjalanan dari awal tangga 1, 2, mulai dari tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Setelah lama kemudian tingkat 4 atau S2 Allah mengambilnya. Seperti yang majzub tadi ini. Jadi awalnya melalui usaha keras, zikir, wirid, ibadah dan sebagainya, pembersihan hati semuanya dilakukan. Setelah melalui perjalanan Allah mengambilnya.
mengambilnya dan diberi fasilitas ma'rifah dan sebagainya. Itu namanya salik, akhirnya majzub. Jadi dia awalnya salik, ujung-ujungnya dia majzub. Wa amma al-majdubu as-saliku fa huwa man yanjatibu wa huwa fi bidayati sayrihi wa yukmilu sayrahu ba'da an fadat alayhi anwarul ma'rifati wal mahabbah. Jadi majzub salik awalnya dia majzub, Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari awal. Dia kosong, Allah mengambilnya, kemudian diisi dengan ma'rifah di dalam hati dengan nur dan sebagainya. Semuanya oke. Kemudian lama-lama dia teruskan perjalanannya dengan cara salib. Itu dengan cara berusaha untuk menyempurnakan perjalanannya, itu dengan melalui ibadah, zikir, seperti Anda. Gitu. Jadi tiba-tiba diambil sama Syekh Azhar, dikasih penghargaan doktor, tanpa kuliah, tanpa imtihan, tanpa beasiswa dan sebagainya. Dia sudah doktor. Setahun tinggal di sini sudah ada sebagainya. Tiba-tiba dia masih banyak kekurangannya. Dia mulai pergi talaki dan sebagainya, ikut muhadarah dan sebagainya untuk menyempurnakan kekurangannya. Itu namanya majzub salik. Fasalikul majdubu huwa man bada'a bis-suluki wa intaha bil-jazb. Wal majdubu as-saliku huwa man bada'a bil-jazbi wa intaha bis-suluki. Wa kilahuma muridun wa murad. Jadi itu jadi salik awalnya dia memulai dengan salik, usaha keras, zikir, ibadah, puasa, haji, itu dia lakukan. Selama dia lakukan setahun 2 tahun, setelah itu Allah mengambilnya, jasm Allah mengambilnya. Kebalikannya majzub salik. Jadi awalnya Allah mengambil, naik ke atas, semua fasilitas sudah oke, kemudian dia mengakhiri dengan salik. Dia turun melakukan ibadah, puasa, haji dan sebagainya untuk menyempurnakan makam atau perjalanannya. Tapi semuanya itu murid wa murad. Murid dia melakukan ibadah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu murid. Murid ismu fa'il. Arada yuridu murid. Kemudian murad ismu maf'ul. Itu. Allah yang menghendaki dia demikian. Jadi ketika dia majzub itu namanya murad. Kalau salik murid. Kalau majzub murad. Jadi murad ismu maf'ul. Allah murid, aradahu hadza al-insan. Jadi ini Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dikatakan murad. Yang satu salik, dia murid yang berkehendak untuk melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muridun li'annahu arada an yasira tariqahu Allah, wa muradun li'annahu law lam yakun murad Allah lamma jazabahu ilaihi fasara majzuban. Ya, jadi murid karena dia masuk dalam dunia tarekat untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mau. Dia mau untuk melakukan perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya katakan murid ismu fa'il. Jadi arada yuridu murid. Dia yang mau melakukan perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Murad ismu maf'ul. Allah yurid, Allah yang menghendaki, orang ini dikehendaki. Makanya dia murad untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد رأى بعض العلماء أن الأساس الذي يشير إلى حالة الجذب والسلوك هي قول الله تعالى
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya pembagian ini murid dengan murad, salik dengan majzub, yaitu qaulullah subhanahu wa ta'ala, Allah yajtabi ilahi man yasha. Ya Allah yakhtar wa yasfi wa yu'li wa yuqaddir man yasha. Itu namanya majzub. Allah mengambil siapa yang dia kehendaki. Mungkin di antara mahasiswa datang ke Mesir 1.000-2.000 orang. Ada Allah memilih di situ untuk menjadi mumtaz 10 orang. Allah yang menghendaki itu. Jadi Allah yutabi ilahi man yasha wa yahdi ilahi man yunib, dan juga memberi petunjuk kepada siapa yang kembali, yang berjuang. Walladzina jahalu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami, yaitu melalui usaha, berusaha keras, berzikir, beribadah, berpuasa, baca salawat dan sebagainya, itu kan jihad. Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Juga demikian, yang kuliah juga demikian. Tingkat 1, tingkat 2, ikut muhadarat, talaki, membaca, talkhis, malgi, tidak malgi, semuanya itu usaha, jihad. Allah akan memberi petunjuk untuk sampai ke tempat tujuan. وقد تكلم عن هذه الآية الشيخ ابن عطاء الله السكندري ونقل كلام شيخه سيدي أبي العباس المرسي كما في لطائف المنن فقال الناس على قسمين قوم وصلوا بكرامة الله إلى طاعة الله وقوم وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله. قال سبحانه وتعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Jadi Sidi Ibnu Athaillah Sakandari, gurunya yaitu namanya Sidi Abu Abbas Al-Mursi, yang merupakan khalifah dari Sidi Abi Hasan Asy-Syadzili. Dia mengatakan bahwa manusia terbagi dua. Jadi ada yang sampai kepada Allah itu dengan ketaatan sampai kepada karamatullah. Itu dengan ketaatan itu as-salik, yaitu beribadah, berzikir dan sebagainya. Ketaatan ini sampai ila karamatillah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi alam sir ini tidak bisa sampai di sana dengan usaha. Anda sampai di sana bukan karena ibadah, bukan karena usaha dan sebagainya. Tetapi itu rahmatullah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dengan ketaatan dan sebagainya itu mengantarkan orang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ila karamatillah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat ini orang sampai ke maqam sir dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan Imam Ali, la yasilu illa bil ajzi. Itu dengan ajiz artinya betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaumun wasalu bi karamati ila taatillah. Jadi itu majzub. Yang pertama dia mendapat karamah. Allah mengambilnya langsung ke atas, itu karamah. Kemudian dengan karamah ini sampai kepada ketaatan, dia melakukan ketaatan. Dia beribadah, dia berpuasa, haji dan seterusnya. Itu yakhtasu bi rahmatihi man yasha. Ini baik, ini baik. Anda di mana? Wallahu a'lam. Jadi terima apa yang Allah berikan kepada Anda. Anda jadikan sebagai Anda majzub, terima. Anda jadikan sebagai salik, Anda terima. Anda jadi Allah Subhanahu jadikan Anda sebagai pelajar, terima. Ada orang dijadikan sebagai pembalap, terima. Aqim fima aqamakallahu fi. Terima apa yang Allah berikan kepada Anda. ومعنى كلام الشيخ هذا أن من الناس من حرك الله همته لطلب الوصول إليه
فصار يطوي بهما نفسه ويبدأ طبعه إلى أن وصل إلى حضرة ربه يصدق على هذا قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Jadi di antara manusia bahwasanya ada orang Allah Subhanahu wa taala menggerakkan himmahnya, menggerakkan hatinya. Allah yang menggerakkan hatinya dia untuk bekerja, untuk berusaha dan memberi kekuatan tahan musim dingin. Ketika belajar tidak mengantuk, itu kekuatan. Ketika panas dia tahan panas. Ada orang datang panas tidak bisa belajar, tapi Allah memberikan kekuatan, panas dia belajar. Musim dingin dia belajar. Orang tidur dia belajar, orang tidak belajar dia belajar. Itu kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu punya kemauan yang tinggi. Orang mau jahit dia mau mumtaz dan sebagainya. Orang mau sampai di makam mutmainnah dia mau sampai di makam kamilah. Itu himmah. Allah berikan demikian sehingga dia berusaha bersungguh-sungguh sehingga sampai ke tingkat akhir. Itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi yang berjuang di jalan kami ini bukan jihad fisabilillah tapi jahadu fina, bukan fisabilillah. Jadi al jihad fi sabilillah itu jihadul harb. Jahadu fina itu jihadun nafs. Jihadun nafs adalah diannahum subulana. Kemudian subulana bukan sabil. Bukan sabil tapi jama' subulana, yaitu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Itu dengan puasa, dengan haji, dengan zakat, dengan bersedekah, muhadarah, dan belajar dan sebagainya. Semuanya itu subul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن الناس من فاجأته عناية الله من غير طلب ولا استعداد ويشهد لذلك قوله والله يختص برحمته من يشاء والأول حال السالكين والثاني حال المجذوبين. Jadi yang kedua, ada orang tiba-tiba datang rahmat tanpa sengaja, tanpa usaha itu. Mungkin dia tidur, mungkin dia baru datang dari bandara sampai di Mesir atau lagi bermain dan sebagainya, tiba-tiba rahmat Allah datang kepadanya. Itu langsung Allah ambil. Tiba-tiba dia jadi sebawai dalam tidak cukup 1 menit. Karena masalah kun fayakun bainal kaf wan nun. Itu. Ada orang seperti itu. Sini banyak. Dia tidak tahu dirinya, tiba-tiba jadi sibawahi. Itu bainal kafi wan nun. Itu rahmat tiba-tiba datang kepadanya. Ada orang begitu tiba-tiba jadi as-sakaki dalam ilmu balaghah bainal kafi wan nun. Ada di antara kita dan masyayikh kita di asal seperti itu. Jadi yakhtasu bi rahmatihi man yasha. Oleh karena itu tidak usah cemburu kepada mereka. Mereka punya jalan, Anda punya jalan. Anda syukuri di mana Allah tentukan untuk Anda. Fadlullahi wasi'. Mereka dapat demikian, mungkin Anda rezekinya lain. Itu. Yang penting jangan pernah takabur. Itu. Man takabbarillahi khafada. Yang takabur itu akan direndahkan derajatnya. Man khafada rafa'a. Yang tawadu Allah akan mengangkatnya. Itu. Jadi tidak usah bingung dan sebagainya, Anda beri syukuri. Ada saudara Anda jadi majzub, alhamdulillah. Doanya makbul, mungkin dia bisa doakan kita. Anda juga mendapat rahmat. Itu. Allah menjadikan Anda sebagai petani, syukuri Anda sebagai petani. Yang satu jadi muhandis, syukuri jadi muhandis. Yang satu jadi pelajar, syukuri sebagai pelajar. فمن كان مبدأه المعاملة فنهايته المواصلة ومن كان مبدأه المواصلة رد إلى المعاملة رد إلى وجود المعاملة. Jadi yang berawal dengan muamalah
salik yang awalnya dengan salik muamalah sesama manusia, ibadah dan sebagainya, dia berakhir dengan muasalah, itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berawal dengan muasalah yaitu majlis zub juga akan ujung-ujungnya kembali kepada muamalah, yaitu melakukan ibadah, zikir dan berbagai bentuk kebaikan. ولا تظنوا أن المجذوب لا طريق له بل له طريق توتها عناية الله له فسلكها مسرعا إلى الله عاجلا. Jadi fala tahzunanna, jangan anda kira, ini banyak yang beredar bahwasanya majlis zub itu tidak ada tarikatnya. Itu banyak yang mengira seperti itu. Jadi secara umum memang majlis zub tidak punya tarekat. Tetapi sebagian majlis zub itu ada tarikatnya. Cuma karena berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dia menempuh maqamat al-ahwal dengan cepat. Kita mungkin menempuh maqamat itu mungkin 1 bulan, 2 bulan, ada 1 tahun. Itu mereka mungkin menempuh dalam beberapa menit dia sudah lewati maqamat. Karena majlis zub seperti itu. Mereka tidak ada susah payah, tidak ada ta'ab, tidak ada masyakkah. Beda dengan Anda. Itu. Muhadarah kuliah semuanya masyakkah. Musim panas, musim dingin itu membuat Anda tersiksa. Dia tidak. Datang tahun ini tiba-tiba Syekh Azhar, kami berikan penghargaan doktor kepada saudara ini. Itu langsung doktor. Anda butuh 10 tahun untuk doktor. Itu. Jadi dia melewati maqamat tetapi dengan cepat. Itu dengan cepat dia lewati semua maqamat. Tidak ada yang mereka tidak alami kesusahan, tapi maqamat ahwal tetap mereka jalani. Itu, tetapi tidak ada yang memberatkan baginya. Wa katsiran ma tasma'u 'inda muraji'atil muntasibin lit-tariqi anna as-salika atammu min al-majzub. لأن السالك عرف الطريق وما توصل إليه والمجذوب ليس كذلك. Jadi ini sering kita dengar bahwasanya salik lebih afdal daripada majlis zub. Itu yang banyak beredar di buku-buku yang sering kita dengar. Karena kenapa? Salik ini dia mengetahui maqamat ahwal beserta masalahnya dan problematika semuanya dia pahami. Semua liku-liku kehidupan dia alami, dia rasakan, sehingga itu dia pahami baik-baik, sehingga salik afdal daripada majlis zub. Majlis zub tidak tahu perubahan, apa yang terjadi sebaik itu dia tidak alami semuanya, dia tidak lewati. Tiba-tiba dia doktor, beda dari tingkat 1, menulis makalah, risalah doktora, ikut muhadarah, semua liku-liku kehidupan susah jerih payah dia lakukan. Banyak pengalamannya, banyak ilmunya dan sebagainya. Oleh karena itu as-salik afdal minal majlis zub. Wa hadha bina'un minhum ala anna al-majzuba la tariqa lahu wa laysa al-amru kama za'amu fa inna al-majzuba tuyat lahu tariqu wa lam tutwa an wa man tuyat lahu tariqu lam tafuthu wa lam tajib an. Jadi itu berdasarkan dugaan bahwasanya majlis zub tidak ada tarikatnya. Tapi tidak demikian. Bahwasanya majlis zub juga punya tarekat. Cuma masyakkah ini yang ditiadakan. Tidak ada muhadaranya. Tidak ada risalah doktor, tidak ada, itu tidak ada masyakkahnya. Itu yang tidak ada yang dihilangkan, tetapi tarikatnya tetap ada. Maqamatnya tetap dia lewati. Dia lewati seperti orang berjalan di siratil mustaqim. Itu seperti jalan tidak ada apa-apanya. Berjalan seperti kilat.
Itu. Jadi majzub juga punya tarekat. Cuma tarekat ini tidak dilalui dengan susah payah, dengan jerih payah. Beda dengan salik. Salik itu jangan jerih payahnya semuanya dilalui. Itu. Disuruh mengisi risalah, tunda-tunda, bukra, ba'da bukra dan sebagainya. Dia susah payah seperti itu. Itu salik seperti itu. Oleh karena itu salik punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu, punya banyak solusi dan sebagainya ketimbang majzub. Karena majzub dia tidak alami seperti itu. Jadi majzub juga punya tarekat, cuma dia lewati dengan cepat. Yang dia tidak alami itu masyakkahnya saja. Tetapi makamat, ahwal tetap dia lewati. Wa innama fatahu mata'ibuha wa tulu abadiha wal majdubu kaman tuyat lahul ardu ila Makkah was-saliku kas-sa'ili ilaiha ala akwaril mataya. Jadi yang tidak ada hanya masyakkah saja, seperti orang berjalan dari Indonesia ke Mekah itu naik pesawat. Naik pesawat kalau dari Mesir ini hanya 2 jam. Anda duduk di sini naik pesawat ke Saudi 2 jam duduk sampai di sana. Tetapi dulu dari Mesir ke Saudi itu butuh 6 bulan, 6 bulan perjalanan naik himar. Itu naik bulan ke sini ke sana, musim panas, musim dingin dan sebagainya. Itu masyakkah. Seperti itu salik. Dia berjalan dari Mesir ke Saudi butuh 6 bulan. Bayangkan di tengah jalan capek, lapar, apa dan sebagainya, habis bekal, musim dingin, musim panas. Tapi ini pesawat, duduk di atas pesawat 2 jam sampai tidak ada masyakkah yang Anda rasakan. Seperti itu. Tetapi orang yang salik ini banyak melihat, banyak pengalamannya, banyak masyakkah yang dilewati. Ada petualangan. Oh di sini ada ini, sini. Di pesawat tidak ada yang Anda lihat. Itu. Ya, Anda melewati tanah ini dengan cepat. Itu Anda melewati dengan cepat, tapi tidak ada masyakkah. Yang satu ini berjalan dari Mesir ke Saudi, itu banyak masyakkahnya, banyak yang dilewati, banyak yang dialami. Itu. Sehingga ketika masing-masing disuruh cerita, orang salik ini banyak pengalaman, banyak yang bisa disampaikan, banyak ilmunya. Wa qad tahaddatsa al-ulama'u an ayyihima afdal fatasa'alu hal al-afdalu huwa as-sadiqu alladhi yasiru bil humina hatta yasila ila an yakuna Allahu wa la shay'a ma'ahu fi qalbi fayatakhallasu min as-sawi am annahu min as-siwa fayatakhallasu min as-siwa am annahu man jadabahu Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi wa man habbahu fillah وجذبته الله سبحانه وتعالى تحركت جوارحه في البعد عن المعاصي وفي امتثال الطاعات وصار مجذوبا سالكا. Jadi di sini menjadi perbedaan pendapat apakah salik lebih baik daripada majzub. Yang salik banyak mengalami masyakkah, terus liku-liku dan sebagainya sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau majzub yang mendapat rahmat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melewati semua masalah tersebut dengan mudah sehingga sampai kepada Allah dengan majzub salik. Itu. Jadi ada yang mengatakan itu yang menjadi pertanyaan mana yang lebih aula, yang lebih afdal. Kemudian تتفاوت الطرق في تفضيل أحدهما على الآخر وعلى هذا الأساس يختلف في طرق التربية فمنهم من اختار تقديم تحصيل الجذب حتى يسهل عليه فيما بعد السير في الطريق
فيسلكه بسهولة ويسهل عليه فعل الأوامر وترك المنهيات. Jadi berdasarkan perbedaan ini mana yang lebih aula as-salik atau majzub, di situ para tarekat berbeda. Ada yang mengambil bahwasanya al-jasbu itu lebih baik, itu dia pakai dalam tarekat ini. Kenapa? Kalau ini diberikan kepada murid, murid ini bisa beribadah dengan mudah, bisa baca wirid dengan mudah, dan dia bisa melalui tarekatnya dengan mudah. Itu tanpa masyakkah dan sebagainya. Yang lain tidak, dia memilih dengan cara tarbiyah, dengan cara as-salik. Itu melalui wirid, terus ibadah yang lain, baca Quran dan sebagainya. Itu melihat bahwasanya hasilnya nanti akan lebih afdal dan lebih baik daripada yang majzub. Jadi mereka tarekat ini berbeda-beda. Jadi secara umum tarekat Syadziliyah, tarekat Qadiriyah itu salik, dia sistem tarbiyah. Itu. Bikhilafi dengan tarekat Naqsyabandiyah. Itu Naqsyabandiyah lebih ke majzub. Itu. Oleh karena itu tarekat secara umum itu rata-rata ke Imam Ali. Jadi Syadziliyah, Qadiriyah itu sambungannya ke Imam Ali. Itu tarekat secara umum itu rata-rata ke sana. Naqsyabandiyah itu tembusannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi cuma 2 sahabat yang memberikan tarekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Imam Ali atau dari Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang tarekat yang banyak berkembang itu langsung ke Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian ومنهم من اختار التربية من أجل الوصول فيبدأون بالسلوك أولا حتى يصل المريد إلى الجذب وبعد المعرفة. Demikian umpamanya ada murid tarbiyah, dia memulai dengan suluk kemudian berakhir dengan al-jazb. Itu tarbiyah pun berbeda-beda bertingkat-tingkat. Itu tarbiyah berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Itu kalau kita dalam Syadziliyah tarbiyah bin nazr. Itu tarbiyah dengan melalui pandangan, seperti Nabi memandang sahabatnya, juga sulahfa penyunya. Itu mendidik anak dengan cara pandang. Karena tidak bisa, dia tidak punya tangan untuk merangkul dan anaknya. Tetapi mereka penyu ini, dia didik anaknya dengan cara pandang, memandang, melalui pandangan. Juga kita dalam tarekat Syadziliyah seperti itu. Oleh karena itu, dimanapun muridin berada sama saja. Itu. Dia di depan syekh, di belakang syekh, di ujung dunia, di selatan, di barat, itu sama saja. Karena tarbiyah bin nazri, bukan tarbiyah dengan cara bertemu murid dengan mursyid, kemudian ajar ini, kerjakan ini dan sebagainya. وكما يقول الإمام البوصيري في البردة وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فمن المهم أن ندرك هذه المناهج في التربية حتى لا ننكر من غير معرفة بسبب التنوع بين الطرق. Jadi semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tarekat sekarang ada sekitar 1000 tarekat yang berkembang. Yang akarnya cuma 4. Jadi ada Qadiriyah, Syadziliyah, Dasukiyah, Naqsyabandiyah, ada yang mengatakan Rifaiyah. Jadi ini akarnya 4. Seperti Mazhabul Arba'ah. Kemudian berkembang ada Nawawiyah, ada dan seterusnya. Yang sekarang Syadziliyah sendiri itu hampir 500 cabangnya. Itu. Darqawiyah, Al-Azaziyah, kemudian Al-Qadiyah, Siddiqiyah, dan seterusnya.
Jadi semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Semua tarekat bersumber dari Nabi itu. Kemudian tarikatnya caranya hanya berbeda-beda. Tapi tarekat satu. Tarekat itu satu, yang berbeda hanyalah amalan-amalan yang berbeda. Ada yang banyak mengamalkan la ilaha illallah seperti Sada Tijaniyah itu. Selesai marhala 1, marhala 2 la ilaha illallah juga, marhala 3 la ilaha illallah juga. Kalau kita tidak, habis tamhid masuk furu', masuk usul. Masuk usul sabah, kemudian masuk furu' sittah. Kemudian masuk asmaullahi husna, selesai masalah. Di tarekat lain itu juga punya cara lain. Ada yang lebih masing-masing ada condong ke salawat, ada ke Quran, ada yang sedekah, ada haji, ada puasa, salat dan sebagainya. Itu at-tariqu lillahi bi adadi anfasil khalaiq. Anda saja pemasuk dalam tarekat Asy'ariyah, semuanya punya kecenderungan. Ini cenderung salawat, ini cenderung zikir, ini cenderung belajar, ini cenderung bersedekah, karena muyul berbeda. Itu. Tidak bisa bilang kalian semua harus punya amalan satu, tidak bisa. Karena kekuatan jiwa, nur yang ada dalam hati berbeda-beda. Itu. Oleh karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tarekat ini berbeda-beda. Itu. Banyak mazhab fikih 4 yang lebih 90 mujtahid dalam fikih. Semuanya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saya satu jalan, apa yang terjadi? Gitu. Semuanya harus salat. Bosan, orang bosan. Coba kalau tiap hari Anda makan ini nasi goreng dengan telur, pasti bosan juga. Dengan variasi, hari ini tempe, besok telur, besok daging, besok ayam, setelah itu garam dan sebagainya, variasi supaya Anda tidak bosan. Gitu.